Yo guys, kita balik lagi di channel Tulisatsu. Oke, jadi di video kita kali ini kita bakalan coba, ya sudah judul, jadi disini kita bakalan bahas beberapa poin yang mungkin bisa dibilang menarik dan juga unik yang ada di serial Ultraman Z yang mungkin bisa dibilang bakalan tayang minggu depan, lebih tepatnya tanggal 20 Juni tahun 2020. Ya, jadi saya udah nonton beberapa kali tentang trailer Ultraman Z kemarin yang baru aja dipublish itu, yang mana di situ banyak banget yang mungkin bisa dibilang hal menarik yang bikin saya salfok banget, yang mana di sini saya bakalan coba bahas lengkap-lengkapnya men, dan sekalian sharing aja sih sebenarnya. Jadi di sini itu saya udah ngeringkas poin tentang ya mungkin bisa dibilang hal-hal unik dan juga menarik tentang serial Ultraman Z yang bakal tayang itu. So oke lah, jadi di sini kita bakalan coba langsung ke poin yang pertama aja. So oke lah. Oke, jadi poin yang pertama adalah semua form yang ada di serial Ultraman Z itu mungkin bisa dibilang ya semua form itu mewakilkan semua era di era Ultraman. Misalnya dari era Showa sampai dengan era Reiwa sekarang ini. Yang dimana kita bakalan coba mulai dari form utama atau mungkin bisa dibilang form yang bakalan dipakai terus sama si Z, yang mana formnya itu adalah Ultraman Z Alpha Age, yang mana Ultraman Z Alpha Age itu terbentuk oleh kekuatan dari Ultraman Zero, Ultraman Z, Ultraman Leo, dan juga Ultra Seven, yang mana form itu mungkin bisa dibilang mewakilkan di era Reiwa gitu, yang mana dari segi suitnya itu ya banyak banget armornya, terus juga ya mungkin bisa dibilang ya lebih ke futuristik banget sih. Jadi ya kesimpulannya form ini tuh mungkin bisa dibilang mewakilkan era Reiwa gitu, atau era yang sedang berlangsung gitu. So oke lah. Oke, lanjut form yang selanjutnya ada form Beta Smash, yang mana form Beta Smash itu terbentuk oleh kekuatan dari Ultraman Z, Ultraman Taro, Ultraman Ace, dan juga Ultraman Mbah, yang mana form itu mungkin bisa dibilang suitnya itu dan juga ability-nya itu lebih ke power, atau ya mungkin bisa dibilang ya ke pukul-pukulan gitulah, yang mana ciri khas banget era Showa yang mungkin bisa dibilang ya jago mukul-mukulannya men. Terus juga mungkin kesimpulannya si form Beta Smash ini mungkin bisa dibilang ya mewakilkan Ultraman di era Showa gitu, yang mana disitu melibatkan Ultraman Mbah, Ultraman Ace, dan juga Ultraman Taro gitu. So oke lah. Oke, lanjut form yang selanjutnya atau mungkin form ketiga dari Ultraman Z itu adalah form Gamma Future, yang mana form Gamma Future ini terbentuk oleh kekuatan dari Ultraman 3, Ultraman Dyna, dan juga Ultraman Gaia, yang dimana dari segi suit itu mungkin bisa dibilang menggambarkan banget era Heisei, yang mana ability dari Ultraman Z Gamma Future ini lebih ke apa istilahnya magic dan juga lebih mempunyai jurus-jurus yang beragam. Sama halnya dengan Ultraman 3, Ultraman Dyna, Ultraman Gaia, dan juga Ultra Heisei lainnya, yang mana mereka mempunyai banyak banget jurus-jurus Kousen yang beragam gitu. Jadi intinya ya kesimpulannya form Gamma Future ini mungkin bisa dibilang mewakilkan era Heisei, atau mungkin bisa dibilang Heisei awal-awal atau Heisei fase ke-1. So oke lah. Oke, form yang terakhir atau mungkin bisa dibilang ya form yang dimiliki atau form terbaru dari Ultraman Z yang tak lain dan tak bukan adalah form Ultraman Z Galaxy Rising, yang mana Ultraman Z Galaxy Rising terbentuk oleh kekuatan dari Ultraman Ginga, Ultraman X, dan juga Ultraman Orb, yang mungkin kalian semua dan juga termasuk saya ya mungkin ya agak kecewa dengan formnya, yang mana mungkin kayak ganti suit aja sih. Terus juga dari bagian kepala itu kayak Jid primitif banget ya, kayak ganti suit aja gitu. Padahal nih ya, si Jid ini meminjam kekuatan dari Ultraman Ginga, Orb, dan juga X, yang mana kalau dari segi suit mereka bertiga itu keren-keren banget sih. Tapi ya gak apa-apa lah ya, semoga aja di seri CZ ini gak ampas-ampas banget gitu. Dan juga mungkin kesimpulannya ini ya guys ya, si form Galaxy Rising ini atau lebih tepatnya Ultraman Z Galaxy Rising ini mungkin bisa dibilang mewakilkan Ultraman di era Heisei fase kedua atau era New Generation Heroes gitu. So oke lah. Jadi ya intinya semua form yang ada di serial Ultraman Z ini mungkin semua formnya itu bisa mewakilkan semua era di Ultraman gitu. So oke lah. Oke, next poin yang selanjutnya ini mungkin bisa dibilang berhubungan banget sama poin yang tadi. Yaitu di sini kita bakalan coba bahas poin-poin tentang ability tiap-tiap form yang dimiliki oleh Ultraman Z dan juga Ultraman Z tersebut. Yang mana kita bakalan mulai dari form Alpha Age atau mungkin bisa dibilang Ultraman Z Alpha Age. Yang mana Ultraman Z Alpha Age itu ya gabungan dari Ultraman Zero, Ultraman Leo, dan juga Ultra Seven. Yang mana form ini memiliki ability lebih ke speed dan juga mungkin agak kurang di bagian power. Tapi yang uniknya di form ini tuh ya speednya itu bukan asal cepet aja atau asal speed aja, yang mana form ini menguasai ahli bela diri dari luar angkasa sana, katanya lah ya, katanya men ya. Tapi mungkin kalau misalnya dari dunia nyata mungkin ya ahli karate aja lah ya, kayak si Haruki Natsukawa ini. So oke lah.
Terus juga form yang selanjutnya ada Beta Smash, yang mana Ultraman Z Beta Smash ini terbentuk dari kekuatan Ultraman Taro, Ultraman Mbah, dan juga Ultraman Ace, yang mana ability dari form ini lebih ke power bukan ke speed ya. Jadi intinya mungkin kebalikan dari Alpha H tadi, yang mana mungkin dari segi speed itu mungkin ya agak lambat, tapi dari segi powernya itu kuat banget ya, layaknya Ultraman Showa gitu. Yang mana dari segi helm atau mukanya itu mirip banget sama ya petinju-petinju atau pegulat-pegulat gitu men, ya kayak pakai topeng lah ya. Jadi ini mungkin menggambarkan banget bahwa di form ini si Z ini bisa menjadi pegulat yang handal gitu, so oke lah. Terus form selanjutnya ada Ultraman Z Gamma Future, yang mana Ultraman Z Gamma Future ini terbentuk oleh kekuatan dari Ultraman 3, Ultraman Dyna, dan juga Ultraman Gaia, yang mana ya mungkin ability-nya itu lebih ke magic, dan juga kalau misalnya dari gaya bertarung mungkin ya balance aja lah ya, kayak si form Ultraman Z yang default form. Yang mana kalau misalnya kita lihat dari segi strongnya atau kekuatannya dan juga kecepatannya atau speednya mungkin berbanding 50% dan juga 50%, yang mana ability dari Ultraman Z Gamma Future ini lebih ke magic atau mungkin bisa dibilang memiliki Kousen ataupun jurus-jurus yang beragam gitu di form ini gitu. Yang mana mungkin ini menggambarkan banget si ciri khasnya Ultraman pada era Heisei fase-fase pertama, yang mana memiliki banyak banget jurus-jurus yang keren-keren banget gitu. So oke lah. Oke, next poin yang selanjutnya mungkin ini bisa dibilang ya berhubungan sama villain utama yang ada di serial Ultraman Z ini. Yang mana pasti kalian juga udah tahu lah ya, adegan di trailer Ultraman Z kemarin itu ada beberapa monster yang mungkin bisa dibilang ya terpengaruhi oleh sesuatu, yang dimana semua monster itu dipengaruhi oleh salah satu organisasi yang mungkin bisa dibilang yang mungkin dibuat oleh si Cerebro Seijin tersebut atau villain utama yang ada di serial Ultraman Z ini. Jadi nama organisasi tersebut adalah Devil Splinter, yang dimana Devil Splinter itu adalah sebuah organisasi yang mungkin bisa dibilang dapat mempengaruhi kaiju-kaiju yang ada di luar angkasa sana. Yang mana kalian juga pasti udah tahu lah ya, yang mana di situ ada beberapa kaiju yang matanya merah semua men, yang mana di situ ada Beamstar, terus juga Majapa, dan juga Sigmager. Yang mana ini mungkin kita bakalan coba bahas di poin selanjutnya juga, yang mana semua kaiju yang dipengaruhi oleh Devil Splinter itu yang mungkin mereka tunjukkan kepada kita adalah tak lain dan tak bukan adalah Beamstar, Sigmager, dan juga Majapa. Yang mana semua kaiju yang ada di sini ini adalah kaiju yang debut di eranya masing-masing. Eranya masing-masing gimana bang? Jadi kalian juga tahu kan Beamstar itu adalah kaiju dari era Showa. Terus juga Majapa kaiju dari era Heisei, lebih tepatnya mungkin bisa dibilang debut di serial Ultraman Orb, kalau nggak salah sih. Pokoknya era Heisei gitu. Terus juga ada Sigmager, yang mana Sigmager itu pernah debut atau mungkin bisa dibilang debut pertama kali di serial Ultraman Taiga gitu. Dan Ultraman Taiga sendiri adalah Ultraman di era Reiwa. Jadi mungkin ya semua kaiju yang dipengaruhi atau yang mereka tunjukkan atau si Mbah Subur tunjukkan kepada kita itu mungkin mewakilkan dari semua era gitu, yang dimana Beamstar dari Showa, Majapa dari Heisei, dan juga Sigmager dari era Reiwa gitu. Jadi ini cukup menarik banget sih, so oke lah. Oke, next poin yang selanjutnya mungkin ini bisa dibilang ya salah satu equipment dari storage atau ya special force dari serial Ultraman Z ini. Yang mana storage ini memiliki senjata atau mungkin bisa dibilang sebuah rifle lah ya, yang dinamakan beam rifle. Yang mana beam rifle ini mungkin bisa dibilang ya bentuknya itu mirip banget sama senjata beneran men, atau ya assault rifle pada umumnya. Tapi yang unik di sini itu ya di bagian colornya atau bagian warnanya gitu bukanlah hitam atau mungkin silver lah, tapi di sini tuh lebih ke warna putih atau warna cerah gitu. Yang mana di sini cukup anti mainstream dan cukup futuristik banget sih. Jadi hal ini mungkin bisa membedakan dari serial Ultraman Z ini. Yang mana kalau misalnya kita lihat dari serial Ultraman sebelumnya, yang mana dari misalnya serial Ultraman Mebius, Ultraman 3, Ultraman Dyna, itu kan mereka mempunyai senjata juga kan di bagian special force-nya. Tapi senjatanya itu mungkin bisa dibilang simple dan juga mungkin lebih ke pistol lah ya. Tapi yang membedakan di sini tuh di serial Ultraman Z ini lebih ke rifle atau assault rifle gitu. Jadi ini hal unik dan juga mungkin bisa dibilang anti mainstream itu atau paling beda lah gitu. So oke lah. Oke, next poin yang selanjutnya ini mungkin bisa dibilang berhubungan juga sama equipment dari storage juga. Yang mana kalian juga udah tahu lah ya, di bagian trailer Ultraman Z kemarin itu ada mobil yang mungkin bisa dibilang futuristik banget, dan di berbagai akun fanpage di Facebook, Instagram, dan juga lainnya yang mereka menebak bahwa mobil ini itu mungkin bisa dibilang mobil sungguhan.
yang mana tipenya itu Toyota LQ ataupun Toyota Concept i. Yang mana mobil ini adalah salah satu ya emang sih mobil dari dunia nyata atau mobil beneran lah ya, yang dimana mobil ini itu udah udah disebarluaskan lah ya infonya, tapi belum dijual di pasaran sih, lebih tepatnya pada tahun 2017 atau 18 itu, yang mana mobil ini itu ya sudah diinformasikan bahwa ya mungkin ada mobil futuristik kayak gini gitu dari Toyota, Toyota. Dan di sini saya mungkin ya dapat berspekulasi bahwa si Toyota ini mungkin bisa dibilang ya ingin mempromosikan mobilnya ini itu ke pihak Mbah Subur atau pihak film Ultraman gitu. Tapi ada kemungkinan yang lain juga sih, bahwa mobil yang ada di seri Ultraman Z itu mungkin bukanlah mobil beneran atau yang mobil Toyota LQ ataupun Concept i beneran, melainkan sebuah replika saja, atau mungkin ya desainnya ya mirip banget sama Toyota LQ ataupun Toyota Concept i. Jadi ada dua kemungkinan, diantaranya ya mungkin ya Mbah Subur ini di endorse, atau mungkin ya cuma mengambil desain dari mobil Toyota LQ ataupun Concept i gitu sih. Jadi ya intinya sih kayak gitu, so oke lah. Dan ya guys, mungkin ya kayak gitu aja dulu ya video bahas-bahas kita tentang ya mungkin beberapa poin tentang serial Ultraman Z yang bakalan tayang minggu depan, lebih tepatnya mungkin ya tanggal 20 Juni di TV Tokyo dan juga YouTube channelnya Mbah Subur atau Subudaya Production atau ya Ultraman Official gitu. Yang dimana di sini kita udah bahas beberapa poin yang mungkin bisa dibilang unik dan juga menarik dan mungkin kalian belum ketahui gitu. Yang mana kalau misalnya kalian pengen nambahin di kolom komentar tentang hal-hal unik tentang Ultraman Z ini, ya silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti saya bakalan coba baca dan mungkin sekalian diskusi juga gitu tentang serial Ultraman Z ini. Dan mungkin buat kedepannya mungkin saya bakalan coba bikin video bahas-bahasnya, atau mungkin ya video breakdown lah ya tiap-tiap episode Ultraman Z ini. Karena ya kalau misalnya kita lihat dari trailernya terus juga penampakannya gitu, ini mungkin bisa dibilang menarik banget dan cukup meyakinkan lah ya dari story, terus juga ya case-nya juga ini ya kayaknya meyakinkan banget gitu. So oke lah, jadi like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan saya hanya bilang sayonara.